Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Honor tak kunjung dibayar perusahaan, ribuan buruh pabrik garmen berdemo di kantor Bupati Tasikmalaya. Ribuan bibit lobster yang disita dari upaya penyeludupan di Pangandaran dilepas liarkan ke tengah laut. Berada di bawah pengaruh alkohol, seorang pria menembak temannya sendiri di tempat hiburan malam Kota Bandung. Ratusan warga Kabupaten Cianjur rela antri untuk membeli bahan pangan murah di Pasar Murah yang diadakan Pemkab Cianjur. Pasar Murah diadakan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ke-43. Sejak Senin pagi, ratusan warga Cianjur sudah mendatangi halaman kantor Desa Ciherang untuk bisa berbelanja bahan pangan murah. Pasar murah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Cianjur ini menjual beras, gula pasir, tepung terigu, ayam potong, telur ayam hingga minyak goreng dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Meski harus antre selama 1 jam, warga rela karena bisa membeli beras dengan harga lebih murah Rp2.000 per kilogram dibanding harga beras kualitas medium di pasar saat ini yang mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Ibu ngantri jam 8. kira-kira berapa jam, Bu? Ini pas 1 jam. Emang beli apa aja, Bu, tadi, Bu? Beras, daging ayam, minyak, bawang. Untuk harga sendiri emang, Bu, di pasaran itu berapa, Bu? Beda dikit lah. Kira-kira beda berapa, Bu? 2.000. Tak hanya beras, daging ayam potong juga jadi incaran warga karena dijual Rp9.000 lebih murah per kilogramnya dibanding harga di pasar. Namun warga berharap pemerintah bisa membenahi produksi dan tata niaga berbagai jenis bahan pangan yang saat ini dirasakan sangat mahal di tengah perekonomian warga yang stagnan. Sehingga mereka bisa kembali berbelanja seperti biasa di pasar, tak harus menunggu adanya pasar murah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Beli ayam. Bu, harga dengan pasar biasa di sini bedanya berapa, Bu? Di sini Apanya? berapa? Kalau di tukang sayur, biasanya 40. 40. Di sini berapa? Ini tadi beli 30. 30. Harapannya mudah-mudahan sih semakin murah. Soalnya kan memang mahal sih, apalagi beras. Bupati Cianjur dalam kesempatan tersebut juga mengakui harga beras yang sangat mahal saat ini adalah akibat sedikitnya lahan sawah yang bisa ditanami, termasuk persawahan yang selama ini tersambung dengan irigasi teknis. Dari total 66.000 hektar lahan sawah yang tersambung dengan saluran irigasi teknis, hanya sekitar 16.000 hektar saja yang bisa ditanami padi. Perlu kami sampaikan dari 66.000 lahan pertanian sawah yang bisa ditanami sampai saat ini irigasi teknis hanya 25% saja. Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah 6 kali melaksanakan pasar murah di sejumlah wilayah dan masih akan menyelenggarakan pasar murah hingga akhir tahun ini untuk mencoba menurunkan harga bahan pangan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Operasi pangan murah yang diselenggarakan di Kabupaten Tasikmalaya diminati berbagai lapisan masyarakat termasuk para ASN. Tak hanya menjual beras, pasar murah kali ini juga menjual daging, ikan, hingga sayur mayur yang dipasok langsung oleh petani. Pasar murah serupa diadakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Salawu Senin pagi. Berbagai komoditas pangan dijual seperti beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, ikan, hingga berbagai jenis sayuran. Untuk pengadaan bahan pangan di pasar murah, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama dengan kelompok tani untuk menyediakan sayuran dengan harga murah. Di sini komoditi yang pertama kita kerjasama dengan Bulog, kemudian para kelompok wanita tani di Kabupaten Tasik, yaitu beras, kemudian minyak kelapa, kemudian sayur mayur, kemudian ada telur, daging sapi dan daging ayam.
Pembelinya bebas atau hanya untuk masyarakat sipil aja atau PNS juga boleh? Bebas, ini untuk masyarakat umum, mau ASN, mau masyarakat biasa boleh. Harga yang lebih murah seperti beras kualitas medium yang dijual Rp11.000 per kilogram, telur ayam Rp24.000 per kilogram, dan daging ayam potong Rp30.000 per kilogram menarik minat warga, termasuk ASN Pemkab Tasikmalaya. Apalagi lokasinya tak jauh dari rumah mereka. Belanja telur 1 kilo. Terus ada itu cabai merah, ada bawang 1, cabai merah itu 2. Terus ada apa timun. Timun itu ya. Dibanding dengan harga di pasar ada perbedaan nggak, Bu? Ada, kalau belanja ke pasar mungkin jauh, kita kan ke sana. Kalau di sini alhamdulillah beda sedikit harganya, tapi dekat ya di sini aja. Gitu ya. Selain di daerah Selawu, pasar murah bahan pangan juga diselenggarakan di pasar tradisional yang berada di wilayah Singaparna dan Indiang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ribuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Tasikmalaya mendatangi kantor Bupati untuk berunjuk rasa. Mereka turun ke jalan akibat honor yang telat dibayar oleh perusahaan. Siang ini, sore ini, sudah ada jawaban. Ribuan buruh garmen PT Theodor Pangarmindo Tasikmalaya Senin lalu menggeruduk kantor Bupati Tasikmalaya. Para buruh ini menggelar unjuk rasa buntut telatnya pembayaran honor mereka oleh perusahaan. Masa berjalan kaki menuju halaman kantor Bupati dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan desakan honor agar segera dibayarkan. Dalam orasinya, perwakilan buruh membayar dan tidak ada PHK lagi. Selain orasi, masa juga membawa beragam poster dan spanduk tuntutan. Akibat konflik direksi, sebanyak 1.500-an buruh belum menerima honor 1 bulan terakhir. Masa menuntut agar honor segera dibayarkan, tidak ada pemutusan hubungan kerja, serta menuntut kepastian kerja. Mereka berharap Bupati Tasikmalaya bisa memfasilitasi mediasi dengan pihak perusahaan agar upah mereka bisa segera dibayarkan. Berapa tahun? Udah 7 tahun. 7 tahun. Selama ini nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak ada sekarang. Ini masalahnya apa, Teh? Masalahnya gajian kan Selama 1 bulan ini. Terus suasana kerja gimana, Teh? suasana kerja dari 9 gajian tanggal 10 nggak dibayar, berarti tanggal 11-nya diam nggak pada kerja. Nggak pada kerja. Tuntutannya apa sekarang? Tuntutannya minta dibayar, minta upah dibayar. Ada keterangan dari manajemen kenapa atau apa gitu? Ada sih, itunya kan soalnya si uangnya di Pan Brother di sana. Oh gitu. Rekeningnya. Jadi ada masalah di bagian manajemen gitu. Iya, ada masalah. Jadi kalian kena dampak gitu ya? Kita mah kesini Pak, minta tuntutan hak gaji dibayar gitu. Untuk apa sih kan? Mereka sangat membutuhkan, Teh. Iya, membutuhkan. Tanpa ada yang buat bayar utang, bayar kontrakan gitu Pak. Nggak ada. Jadi udah 1 minggu diam nggak kerja. Unjuk rasa di tengah cuaca terik membuat belasan orang buruh jatuh pingsan. Mereka terpaksa dievakuasi menuju kantor dewan dan tempat teduh lainnya. Sebagian besar buruh yang pingsan adalah buruh perempuan. Jalannya aksi mendapatkan pengawalan ratusan anggota polisi dan Satpol PP. Para buruh mengancam akan menginap di depan kantor Pemkab Tasikmalaya jika tidak ada kejelasan sikap dari pemerintah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ribuan bibit lobster hasil dari pengungkapan Polres Pangandaran dilepas liarkan ke tengah laut dengan 3 pelaku telah ditangkap. Kasusnya masih dalam pengembangan. Sebanyak kurang lebih 1.000 bibit lobster dilepas liarkan di kawasan pantai Pangandaran Senin lalu. Bibit-bibit lobster ini merupakan barang bukti yang didapatkan Satreskrim Polres Pangandaran saat mengungkap kasus penangkapan ilegal bibit lobster yang dilakukan oleh seorang warga. Polisi mendapati pelaku membawa 45 bibit lobster yang sudah mati. Dari penyelidikan, polisi menemukan 2 pelaku lainnya yang berperan sebagai pengepul. Polisi pun berhasil mengamankan lebih dari 1.000 bibit lobster dalam kondisi hidup.
Pelepasan ribuan bibit lobster yang juga disaksikan langsung oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti ini, kondisi bibit lobster yang tidak bisa bertahan lama. Benih lobster ini tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, dan jika kami sidik dan akan dijadikan barang bukti pun tentunya akan mubazir, sehingga kami lapor ke Ibu Kajari, Ibu Ketua Pengadilan, bahwa barang bukti ini akan kami lepas liarkan kembali. Nah, bibitnya diambil, lobster besarnya nggak ada, hilang. Ya, lobster Indonesia ya harus besar di laut Indonesia, dan kita nikmati nilai value-nya setelah bertambah menjadi 3-4 kali lipat, 10 kali lipatnya. Ya benar, bibit lobster di laut sebagian dimakan ikan. Nah, itu kan mata rantai. Sebagian dimakan, sebagian hidup. Nah, kalau kita jaga, ya saya yakin orang Pangandaran akan makmur kayak dulu. Saat ini polisi masih menyelidiki pelaku penangkapan bibit lobster ilegal yang berjumlah 3 orang ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Yuk, Pak.